Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian ilmu Nahwu untuk pemula bersama Ustaz Khairul Umam. Selamat menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas lanjutan pelajaran ilmu nahwu untuk pemula. Pada pelajaran yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak membahas tema-tema umum di dalam ilmu nahwu. Di antaranya kita sudah membahas tentang kalimat sederhana atau kalimat inti, di mana kalimat inti itu ada dua jenis ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kemudian kita juga belajar adanya keterangan tambahan dalam kalimat. Di antaranya jar majrur, mudhof ilaih, kemudian tawabi yang ada 4. Apa aja? Naat, ataf, taukid, dan badal. Kemudian kita juga belajar hal, keterangan kondisi, kemudian tamyiz, keterangan zat, kemudian maf'ul min ajli, keterangan tujuan, maf'ul ma'ah, keterangan penyertaan. Kemudian setelah itu kita belajar kalimat yang kompleks kalimat yang sudah pengembangan dari kalimat sederhana. Di antaranya kita belajar tentang jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad, yang khobarnya tidak tunggal tapi terdiri dari beberapa kata. Yang mana ada 4 ada khobar ghairu mufrad, jar majrur, kemudian dzaraf, kemudian mubtada khobar, dan fi'il dan fa'il. Kita juga ada belajar kemarin tentang amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Amil yang merusak i'rab dari mubtada khobar yang asalnya keduanya marfu, ketika bertemu kana menjadi marfu mansub marfu mansub, mubtadanya mansub marfu, khobarnya mansub. Ketika bertemu inna menjadi mansub marfu, mubtadanya mansub, khobarnya marfu. Dan ketika ketemu dhanna dua-duanya mansub. Kemudian setelah itu kita belajar tentang istisna, yaitu pengecualian pengecualian dengan menggunakan adatul istisna. Kenapa disebut adatul istisna, enggak harful istisna? Karena enggak semuanya huruf, ada yang huruf, ada yang isim, dan ada juga bahkan yang fi'il. Nah, hari ini kita akan belajar tentang munada. Munada. Apa arti munada? Munada itu mana asalnya yang dipanggil Munada itu yang dipanggil. Nah, dalam pelajaran munada ini kita akan mengenal istilah harfun nida dan munadanya sendiri. Huruf panggilan dan munadanya. Kalau orang Arab ingin memanggil seseorang, apa huruf yang digunakan oleh mereka? Pakai ya. Ya Zaid, wahai Zaid. Nah, ya di sini disebut dengan harfun nida. Harfun nidai huruf memanggil. Kemudian Zaidnya ini kan yang dipanggil, kita sebut sebagai munada, munada. Nah, bagaimana kaidah yang berlaku untuk munada ini? Maka kita bisa lihat di buku Buka halaman berapa? 219 Ini ada beberapa kaidah tentang munada. Yang pertama, bila munadanya isim alam, kata tunggal, seperti Ahmad, Zaid, Aisyah, Hindun, maka ia didomahkan tanpa tanwin. Jadi mabni dhammah dia. Zaidun jadi ya Zaidu, ya Ahmadu. Ini dimatiin aja. Zaidun jadi ya Zaidu. Ahmad jadi Ahmadu. Ya Ahmadu. Ya Aisyatu, ya Fatimatu, ya Hindu, Jadi kalau dia nama orang dan namanya tunggal, maksudnya tunggal adalah dia bukan susunan idhofiyah, bukan mudhof ilaih. Karena di antara nama orang ada yang bentuknya itu mudhof ilaih. Contohnya apa? Nanti ada namanya Abdullah, Abdurrahman. Ini kan mudhof ilaih Abdunya mudhof, Allahinya lafzu jalalah mudhof ilaih. Nah, kalau kayak gini beda hukumnya. Yang kita bahas sekarang, yang namanya itu satu kata aja.
ya Zaid, ya Zaidu, ya Usmanu, ya Aliyu, ya Aisyatu, ya Fatimatu, ya Maryamu, ya Zainabu, ya. Jadi kalau yang dipanggil namanya satu kata, dia dihukumi mabni dhammah. Jadi dia nggak boleh tanwin ya. Ya Zaidu, ya. Ya Burhanu. Ya, jadi bukan ya Burhanun. Ya. Ya Ibnu, ya. Bukan, nggak boleh ya Ibnun. Ya. Seperti itu. Ini kalau munadanya isim alam yang tunggal. Kemudian yang kedua, kalau munadanya isim nakirah yang ditentukan, nah ini antum bakal ketemu istilah yang agak aneh di sini. Ada istilah nakirah maksudah. Lihat 2 dan 3 ya. Ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Padahal yang namanya nakirah harusnya apa? Ghairu maksudah, ya enggak? Kalau udah dimaksud berarti kan harusnya apa? Ma'rifat ya. Tapi nakirah sendiri terbagi menjadi 2. Ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Apa maksudnya? Yang belum. Nah, untuk memahami nakirah maksudah dan ghairu maksudah, ya, adalah seperti ini. Misalkan ya, kita berada di keramaian. Kemudian kita meminta tolong kepada seseorang. Kita nggak tahu namanya, nggak kenal orangnya. Nah, kalau kayak begini namanya apa? Maksudah. Artinya kita mau memanggil seseorang, cuma kita nggak tahu aja namanya siapa, nggak kenal orangnya, ya, siapa. Kita katakan ya rojulu, ya rojulu, ya. Wahai seorang pemuda, wahai seorang laki-laki. Ini namanya nakirah maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah, seperti kita dalam hutan nih, tersesat. Kita dalam hutan tersesat. Bisa ngeliat orang nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Artinya kita nggak tahu kita tuh di situ sendirian atau barangkali di dekat kita ada orang. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nah ini namanya nakirah ghairu maksudah. Ya rojulan, ya. Wahai seseorang, siapa aja gitu kan? Siapa aja yang manggil kan? Yang penting nolongin dia. Atau seperti orang buta. Orang buta yang mau minta tolong dibantuin nyebrang jalan. Kan dia nggak bisa melihat. Artinya dia nggak bisa menentukan lelaki mana yang dia panggil. Maka dia mengatakan, ya rojulan khud biyadi. Ya. Wahai seseorang, siapapun itu, khud biyadi. Ya, pegangin tangan saya. Kayak gitu. Paham tuh? Jadi bedanya nakirah maksudah sama nakirah ghairu maksudah apa? Kalau maksudah tuh yang ketahuan yang dimaksud udah. Maksudah apa ghairu maksudah itu? Sudah. Maksudah. Ya, kalau ghairu maksudah Yang belum ketahuan yang ditunjuk sana. ya, kalau ghairu maksudah itu tidak ditetapkan, tidak dikhususkan siapa yang ditunjuk. Ini agak mirip dengan ma'rifat ya kalau nakirah maksudah. Bedanya kalau ma'rifat itu biasanya kita udah kenal orangnya. Kita udah tahu namanya, cuma lagi malas nyebut namanya aja. Oh iya. Ya. Cuma nanti kalau kita membahas yang sudah ma'rifat, hukumnya beda lagi. Jadi kalau munada ma'rifat, nanti harus ditambahin ayyuha atau ayatuha. Ya, misalkan wahai orang kafir, kita katakan ya kafiru. Ini umum. Ya, masih umum. Tapi kalau kita memanggil al-kafiru nggak boleh yal kafiru, nggak boleh. Nggak boleh yal kafiru. Tapi pakai ayyuha. Ya ayyuhal kafiru. Jadi munadanya harus ya tanpa al. Kalau munada ada alnya, tambahin ayyuha. Paham ya? Ya kita mau manggil misalkan ada seorang ya siswa, ya talibu, ya talibu, ya talibu. Kalau kita mau membuat talibnya itu ada alnya, at-talibu, nggak boleh ya talibu, tapi gimana? Ya ayyuhat talibu, ya, paham ya? Jadi untuk kata yang dari sononya nggak ma'rifat, ya selain isim alam, ketika kita mau manggil dia dan dalam keadaan
al-mu'arraf bi al, ya ada al di depannya. Ini tambahin ayyuha. Ya. Ya gitu masalahnya cukup ya rajulu ya syaikhu. Kalau mau kita tambahin al di ar-rajul dan asyaikh menjadi ya ayyuhar rajulu ya ayyuhas syaikhu. Paham tuh? Jadi kaidah yang kedua, kalau munadanya nakirah maksudah, maka sama dengan yang pertama, didhamakan tanpa tanwin. Ya rajulu, ya syaikhu, ya ummu. Ya abu. Kemudian yang ketiga, kalau munadanya isim nakirah yang tidak ditentukan atau nakirah ghairu maksudah, maka ia mansub, ya. Mansub, berarti ada tanwinnya, ya. Ya rajulan, ya syaikhun, ya rajulan, ya syaikhun. Nah, ini contoh nakirah ghairu maksudah, yaitu ketika kita tidak mengetahui siapa yang mau kita tunjuk, entah karena kita tersesat atau karena ada seorang buta yang tidak bisa melihat, maka dia harus memanggilnya dalam bentuk yang umum. Ya rajulan, berarti kan siapa aja. Dia nggak nunjuk sama siapa-siapa ya. Jadi ya rajulan kayak gitu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bila munadanya susunan kata mudhaf mudhaf ilaih ya. Kalau munadanya mudhaf mudhaf ilaih, maka ia mansub juga. Seperti ada orang namanya Abdullah. Ya, maka kita panggil ya Abdullah. Kemudian ada orang misalnya namanya Abu Rozin, ya, kita panggil ya Abu, ya salah, mansub. Ya Aba Rozin, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Nah, ini banyak orang yang keliru karena dia nggak belajar nahwu. Ya Rasulullah, salah. Kemudian ya banyak tuh kalau Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan. Wah, ini belum belajar nahwu. Ya, karena dia harus mansub. Ya syahrul Ramadan. Ya qurrata aini. Wahai apa namanya? Pelipur mataku. Apa sih namanya? Bukan. Apa sih? Qurra'ain apa sih? Kalau mata tuh apa? Apaan mata? Qurrata ain itu apa artinya? Qurrata itu kitab, Con. Iya. Cuma artinya itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya yang membuat mata kita selalu terbinar-binar kalau melihat dia. Ya, alam cari di bahasa Indonesia lupa. Ya, jadi kalau nama-nama yang tarkib idhofiyah yang susunannya itu mudhaf mudhaf ilaih, maka dia harus mansub. Ya Abdallahi, ya ibadar rahmani, ya Rasulullahi, ya umma, ya umma burhan, ya aba ibnu. Kayak gitu ya. Jadi semua yang tarkibnya susunannya tuh idhofiyah mudhaf mudhaf ilaih, maka dia mansub. Jadi nggak boleh lagi nih antum bilang ya Rasulullah, wah salah nih, belum belajar nahwu. Ini sering aneh sering banget dengar orang ya Rasulullah, ya Rasulullah sering banget, itu salah sering nahwu. Ya. Tapi maklum ya belum belajar nahwu dia. Kemudian yang kelima, bila munadanya menyerupai mudhaf. Kan kalau yang keempat munadanya memang mudhaf beneran ya. Mudhaf beneran. Kalau yang kelima munadanya cuma menyerupai aja, tapi bukan mudhaf. Ada istilah namanya al-musyabbah bil mudhaf. Al-musyabbah bil mudhaf. Al-musyabbah bil mudhaf itu apa sih? Hah? Ragu itu syakun. Antum mau ini dari kata syubhat gitu ya. Al-musyabbah itu yang serupa dengan mudhaf. Coba lihat contohnya. Syifa'ul lihat contohnya ya. Ya tali'an jabalan. Apa kesamaannya dengan mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih mansub. An kan? Ya, kesamaannya apa dengan mudhaf ilaih? Kan dia dibilang al-musyabbah bil mudhaf. Yang diserupakan dengan mudhaf. Pertanyaannya apa yang sama dari keduanya? Cuma sama itu. Kenapa dia dinamakan al-musyabbah bil mudhaf?
Karena susunan ya tali'an jabalan pada dasarnya itu susunan mudhaf ilaih. Asalnya lihat ya tali'a jabalin. Ya tali'a jabalin. Ini mudhaf ilaih kan? Iya. Wahai pendaki gunung. Tapi ya tali'an jabalan, nah ini namanya musyabbah bil mudhaf, menyerupai mudhaf, ya. Lalu kenapa dia harus dibedakan hukumnya dengan mudhaf ilaih? Karena kalau al-musyabbah bil mudhaf nanti beda faidahnya, ya. Kalau kita katakan ya tali'a jabalin, gimana i'rabnya? Iya. Ya-nya harfun nida, tali'anya Toli'ah. munada mansub ya. Munada mansub. Jabalin mudhaf ilaih majrur. Kemudian kalau ya tali'an jabalan, ya-nya harfun nida, tali'annya bersama munada, jabalannya Maf'ul. maf'ul apa? Maf'ul lagi. Maf'ul bi. Tapi kalau ada maf'ul bi, fi'il fa'ilnya mana? Hah? Mana fa'il? Kan yang namanya maf'ul bi itu ada di pembahasan jumlah fi'il ya kan? Artinya kita harus nyari mana fi'ilnya. Emang ada fi'il di ya tali'an jabalan? Adanya Pak. Daki. Nah, tali'an ini isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il. Ya, isim fa'il Pengajar gitu kan. yang beramal seperti amalnya fi'il. Pengajar gitu contohnya. Pengajar. Pengajar apa? Bisa sih. Ya misalkan ya mudarrisal, ya mudarrisa apa? Ya mudarrisa, Lugat Arabi. ya lughatan ya. Lughatan Arabi. Wahai pengajar bahasa. Itu boleh ya mudarrisan lughatan. Wahai para pengajar bahasa, ya. Ya tali'an jabalan. Nah, keduanya bermakna sama antara ya tali'an jabalan dengan ya tali'a jabalin. Hanya saja yang musyabbah bil mudhaf susunannya lebih indah. Iya enggak? Ya tali'an jabalan. Ya taliban hubban. Paham antum ya taliban hubban? Enggak. Hah? Itu antum mau ngomong asik maksudnya apa? Wahai pencari cinta. Ban. Ya. Cinta. Apa nih? Protein. Ya. Maksudnya apa belum? Jadi ini ada, kalau yang musyabbah bil mudhaf memang dia ada ininya, ada efek seninya. Jadi ada efek apa? Puitisnya. Berlebih-lebihan. Kok berlebihan? Iya. Ya. Gunung. Atau ya maftuhan qalbuh. Wahai yang hatinya terbuka. Allah. Nah, kenapa kalau ya tali'an jabalan, tapi kalau ya maftuhan qalbuh? Korban. Jadi apa qalbu? Dia jadi Korban. naibul fa'il. Dari mana tuh dapat istilah naibul fa'il? Dari jumlah fi'il yang fi'ilnya majhul. Belum belajar ya? Nanti setelah ini kita belajar. Ya, kayak gitu. Anda cuma ingin menunjukkan bahwa kalau musyabbah bil mudhaf, ya, Harus itu. al-musyabbah bil mudhaf itu, ya, dia pada dasarnya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang dimodifikasi supaya apa? Supaya lebih dalam maknanya. Ya tali'an jabalan. Ya, jadi kesimpulannya dari 5 munada, ya, 3 mansub, 2 mabni dhammah ya. 3 mansub, 2 mabni dhammah. Apa aja yang mabni dhammah tadi? Isim alam tunggal ya. Ya Zaidu, ya Aisyatu, ya Hindu. Yang kedua, Munada. nah, ini kita lagi bahas munada. Nakiro ya, maksudah, ya rojulu, ya syekhu. Kalau kita bilang ya rojulu berarti udah ditentukan belum? Udah. Udah. Kemudian 3 yang masuk. Yang pertama apa? Nakiro gairu maksudah. Nakiro gairu maksudah apa? Yang tidak tentukan. Contohnya gimana? Yang enggak dikhusus. Misal kita tersesat di tengah gunung yang kita nggak tahu ada orang atau enggak, atau permisalan seperti orang buta yang memanggil orang untuk membantu dia menyeberang jalan ya. Iya. Dia katakan ya rojulan khudh biyadi. Wahai seseorang, siapa aja yang dengar kan? Ya khudh biyadi, pegang tangan saya. Kemudian yang kedua apa? Yang wajib mansub? Ya, mudah-mudahan fi'il baik nama ataupun yang lainnya atau gelar ya. Ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahmani, ya Aba Bakrin, ya Umma Aisyata, ya.
Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang wajib mansub adalah al-musyabbah bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Ya tali'an jabalan, ya maftuhan qalbuh, ya mughlaqan ainu. Kaliman. Bagus kan ini dengarnya? Iya. Ya qurrata aini. Oh, wahai penyejuk mataku. Penunjuk mata. Jadi qurra ayun tuh ya kayak anak ya. Anak itu digelari dengan qurra ayun bagi orang tuanya. Kenapa? Karena nanti antum akan merasakan ya. Ketika antum capek-capek pulang dari bepergian, ketika ngelihat anak tuh langsung hilang semua. Sabar sih. Kok nggak bilang nggak sabar? Cang, mau nanya Cang, ini Boleh. untuk yang tadi yang ya tolian jabalan tuh artinya berubah nggak? Atau Enggak, sama. sama Wahai pendaki gunung juga. Sama Cuma memang tarkibnya lihat. Kita sendiri bisa merasakan kalau itu lebih bagus kan sebenarnya. Kalau ya toli jabalin biasa banget, tapi kalau ya tolian jabalan, ya maftuhan qalbu, ya mughlaqan ainu, wahai yang matanya tertutup karena kebencian. Teh, bantu tanya lagi. Asal khat. Pas. Caca. Teh. Yang poin 4 tuh, yang mudah-mudah wilayah. Kenapa? Harf akhirnya sebenarnya fathah atau kasroh sih. Iya. Yang mana? Yang Contoh. Iya. Kasroh. Mudah-mudah wilayah. Ya namanya mudhaf ilaih ya majrur. Oh, terakhirnya. Iya ya kan ya Abdullahi. Ya jadi yang mansub itu mudhafnya. Ya Rasulullahi. Tapi kalau mudhaf ilaihnya majrur. Nah, kalau majrur nggak mesti kasroh. Kayak misalkan apa? Iya. Ya abal muslimina. Iya. Kenapa ya abal muslimina nggak ya abal muslimuna? Karena jamak mudzakkar salim ketika majrur dia dengan ya abal muslimina. Paham ya? Jadi yang mansub itu yang mudhafnya. Adapun mudhaf ilaihnya ya kembali ke hukum asal mudhaf ilaih apa? Majrur. Artinya kalau majrur itu ya tergantung, kalau dia mufrad majrurnya kasroh, kalau dia musanna majrurnya ya, kalau jamak mudzakkar salim majrurnya ya juga. Kalau isim ghairu munsharif majrurnya fathah. Makanya kalau wahai bapaknya Fatimah, kita katakan ya aba Fatimata, enggak ya aba Fatimati. Ya, paham tuh? Nah, Alhamdulillah. Tapi sekarang kita lihat contoh-contohnya dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kita buktikan bahwa memang benar. Nah, kenapa kita harus lihat contoh dalam Quran untuk membuktikan bahwa yang aneh nggak ngajarin yang salah gitu? Ada buktinya di Quran ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama dalam Al-Baqarah ya. Wa qulna ya Adamu ya. Kenapa ya Adamu enggak ya Adaman? Karena Adam ini mufrad ya, makanya ya Adamu. Kemudian yang kedua ya Maryamu ya. Sama mufrad juga. Kemudian ya Ibrahimu mufrad juga. Ya Salihu mufrad juga. Ya Ardu mufrad juga ya. Kemudian ya Dzal Qarnaini. Nah ini. Ya Dzal Qarnaini. Kenapa Dzal Qarnain? Ini tarkibnya apa nih? Dia mufrad atau idhofiyah? Atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih. Kenapa enggak zu, enggak zi? Ingat antum kalau za ini temannya siapa? Satu geng sama siapa za? Nah, Hasan tuh ini salah satu dari isim yang 5 kan? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Ketika Anda menyebut zumalin bukan berarti cuma zumalin doang. Malin itu cuma biar ada mudhaf ilaihnya aja. Zu-nya bisa zu apa aja? Bisa Dzul Qarnain yang memiliki 2 tanduk. Ada zu apa? Zulkifli ya, yang memiliki tanggungan. Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu semuanya zu-nya isim yang 5. Nah, kenapa ini ya dzal? Karena kan kalau mudhaf ilaih dia harus mansub. Makanya ya dzal Qarnaini. Kenapa Qarnaini enggak Qarnani? Karena mudhaf ilaih itu majrurnya dengan ya. Kemudian selanjutnya ya ahlal kitab ya. Ya ahlal kitabi. Nah, ini contoh yang idhofiyah ya. Makanya ya ahlal kitabi enggak ya ahlul. Kemudian yang ke-8 ya qaumana. Kenapa qauma enggak qaumuna? Karena dia mudhaf
mudhaf ilaih, ya qaumana, ya wahai kaumku. Kemudian ya dalam hadis ya Umaru. Jadi nggak ya Umarun, nggak ya Umar, tapi ya Umaru. Kemudian ya dalam hadis tentang anjuran menikah, ya ma'syara syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Itu. Yang nomor terakhir ini tadi masuknya ke mudhaf ilaih ya? Iya, ya ma'syara syabab. Ma'syaranya mudhaf, asyababinya mudhaf ilaih. Tapi pada pertanyaan di mana ada? Kalau buat nama yang non Arab, Kita kalau nama non Arab jadi mabni aja, kayak Ibnu. Karena namanya Ibnu beda sama orang Arab. Kalau orang Arab namanya Zaid, itu bisa kita bilang Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tapi kalau ada orang Indonesia namanya Zaidun gitu, kita panggil Zaidan nengok nggak? Nama dia Zaidun, kita panggil Zaidan. Jadi memang namanya Zaidun gitu. Yang sering Zaidan ya, orang nama Zaidan kan sering. Ada orang namanya Zaidan, kita panggil Zaidin. Nengok nggak? Nggak nengok, karena kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak mengenal perubahan bunyi ya. Ya namanya Zaidan, Zaidun, Zaidin itu pasti tiga-tiganya orangnya beda-beda. Ya, jadi kalau nama Indonesia kita mabniin aja. Jadi Ja'a Zaidan, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidan. Ja'a Ibnu, Ra'aitu Ibnu, Marartu bi Ibnu. Karena memang namanya Ibnu. Kayak gitu. Nah, kalau nama Rabi itu Ilyas itu masa Arab. Nah, kemarin ya. Kalau nama Nabi itu ghairu munsharif, tapi dari jenis ghairu munsharif yang bisa kita harokati, karena dia ghairu bisa. Tapi kalau nama Indonesia ya, apalagi namanya kayak Santoso gitu, Agung kan nggak bisa agungi, ya kan? Joko kan nggak bisa Joki, Joko ya Joko aja kan? Ya udah Ja'a Joko, Ra'aitu Joko, Marartu bi Joko gitu aja. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa biar ada mu'rab ya, biar bisa di-i'rab, nggak usah. Jadi mami. Ya. Kecuali kalau Burhan kan namanya Arab tuh. Ja'a Burhanu, Ra'aitu Burhana, Marartu Burhan. Cuma memang biasanya Burhan nggak dipakai buat nama kalau di Arab. Baik, ya. Kalau ada soal, nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ya ke materi yang barusan kita singgung sebentar. Kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Apa itu kalimat pasif? Lawan dari aktif ya. Contohnya, Zaid memukul siapa? Karena kalau pakai contoh mukul kasihan, kalau bakar lagi kasihan. Siapa? Oh, menolong aja deh, benar. Nasara Zaidun Bakran ya. Zaid menolong si Bakar. Kalau dalam bahasa kita, boleh nggak kita katakan Bakar ditolong oleh Zaid? Boleh. Kalau bahasa Arab nggak boleh. Kalau bahasa Arab, kalau kita mau menyebut pelakunya harus pakai yang aktif, yang maklum. Jadi ada istilah maklum, ada istilah majhul. Ingetin ya, ada maklum, ada majhul. Maklum itu yang aktif, majhul yang pasif. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kita haram hukumnya, benar-benar nggak boleh menyebutkan pelaku dalam kalimat pasif. Kalau kita mau menyebutin pelaku dalam kalimat, harus pakainya yang maklum, yang aktif. Nasara Zaidun Bakran. Kalau kita mau mengatakan Bakar ditolong, ya udah, bilang aja Bakar ditolong, nggak perlu ditolong oleh siapa, nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana kaidahnya? Pertama, kaidah merubah dulu. Kalau kaidah merubah fi'il itu mudah hafal dong ya. Karena di surah udah kita bahas. Merubah fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Nah, surah jadi kataba yansuru yunsuru. Yaktubu ya'lamu. Ya, jadi kaidahnya kalau fi'il madhi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, didomahkan yang pertama, asalnya na jadi nu. Kemudian dikasrahkan satu huruf huruf terakhir. Karena nasoro satu huruf terakhir huruf shad, berarti so yang dikasrahin. Nusira. Kalau fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan apa yang
sebelum akhirnya. Jadi asalnya yansuru pertamanya didomahkan yang awal yun. Kemudian difathahkan yang sebelum akhir. Soknya yun soru, nusiro yun soru, kutiba yuktabu, ulima yuklamu, kutila yuktalu, nudiro yun zoru, jalasa. Jadi nggak bisa karena jalasa itu ya fi'il lazim lupa ya. Kalau fi'il majhul itu hanya berlaku buat fi'il mutadi. Karena duduk, coba antum bikin pasif dari kata duduk. Diduduk, nggak dipahami. Kalau diduduki itu bukan duduk bahasa fi'il madinya, tapi apa? Menduduki. Dan duduk dan menduduki dua fi'il yang berbeda. Paham ya? Jadi kalau dalam bahasa Arab kita nggak boleh nyebut pelaku. Kemudian gimana dong? Pelakunya dibuang, ya pelakunya dibuang, pelakunya dibuang. Apa maksud pelakunya dibuang? Lihat di buku ya. Jadi kan kalau kalimat aktif susunannya itu apa? Fi'il ma'lum, fa'il, maf'ul bi. Misalkan nasara Zaidun bakron. Zaid memukul bakar. Kalau kalimat pasif susunannya fi'il majhul plus naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa sih? Naibul fa'il itu maf'ul bi. Maf'ul bi. Kenapa dibilang naibul fa'il? Naib itu apa sih? Naib pengganti fa'il. Kenapa dibilang pengganti fa'il? Karena dia menggantikan fa'il dari sisi hukumnya. Dia dihukumi marfu seperti fa'il. Jadi asalnya nasara Zaidun bakran. Bakron ini jadi marfu. Gimana biar bakron marfu? Jadi bakrun yang menjadi nusiro bakrun. Nusiro bakrun. Jadi yang asalnya bakron ini maf'ul bi mansub, ketika berubah jadi fi'il majhul dia jadi marfu. Nusiro bakrun. Bakar ditolong. Siapa yang nolong? Nah, kalau kita dalam membuat kalimat pasif memang nggak boleh sama sekali nyebut namanya. Karena ada tiga kemungkinan kita membuat jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu majhul. Yang pertama kita takut sama orangnya. Duriba Zaidun, duriba Zaidun. Zaid dipukul, siapa yang mukul? Yang mukul orangnya galak gitu. Kita nggak mau ngomong. Ya, kita ngomong duriba Zaidun. Nah, itu. Yang pertama kita takut siapa orangnya. Kemudian yang kedua karena sudah maklum malah. Semua orang udah tahu. Ya, contohnya dalam Quran banyak ya ditujukan untuk Allah ya. Kayak misalkan innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan yang apa? Nah, khuliqa di sini enggak perlu disebut lagi kan? Siapa? Siapa yang menciptakan di sini? Allah. Karena sudah dimaklumi siapa ya yang melakukan perbuatan itu. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itu kan nggak perlu lagi kita menyebutkan nama Allah. Kenapa? Karena semuanya udah tahu yang menciptakan manusia itu adalah Allah Azza wa Jalla ya. Kayak gitu. Atau yang ketiga, kita emang nggak tahu. Kita emang nggak tahu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita takut. Kita tahu cuma takut nyebutin namanya karena orangnya galak banget kali. Kemudian yang kedua, sudah maklum, sudah sama-sama tahu. Yang ketiga, kita benar-benar nggak tahu siapa pelakunya ya. Jadi kaidahnya adalah seperti ini. Maf'ul bi menjadi naibul fa'il. Coba antum ya. Antum rubah kalimat maklum ini menjadi majhul. Qara'a ya, qara'at Fatimatu Al-Qur'ana. Silakan dulu, Pak. Quri'at atau quri'a? Quri al-Qur'anu. Kenapa quri'a enggak quri'at? Kalau sudah begitu, yang jadi tinjauan bukan fa'il yang pertamanya lagi, tapi Qur'annya. Qur'an apa? Mudzakkar, maka quri al-Qur'anu. Kalau qara'at Fatimatu al-majallata. Quri'atil majallatu ya, majalah itu dibaca. Kemudian misalkan apa? Apalagi sih selain memukul? Oh, memakan. Ya'kulu. Nah, ini pakai fi'il mudhari. Ya'kulu ya, ya'kulu bakrun ar-ruzza.
Napa yakilu? Yuk. Yuk. Kalau Yakulu makan. Iya. Pakai kaf. Yakulu ya. Yakilu. Yakulu bakrun aruzza. Jadi yuk kalau ar arruzu Iya. kan jadi marfu ya. Jadi asalnya bakar memakan, sedang makan nasi menjadi yuk kalau ruzu. Nasi sedang dimakan. Siapa yang makan? Pakrun. Ya udah nggak ketahuan. Ya kalau udah yuk kalau. Jadi kalau dalam bahasa kita kan kita boleh ngomong nasi dimakan oleh Zaid. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh. Ya udah kalau nasi dimakan aja. Kalau menyebut si Zaid jangan kalimat ya majhul, tapi kalimatnya ya maklum kayak gitu. Paham ya? Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lihat kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fiil pasif ya. Yang pertama, fiil yang digunakan wajib fiil majhul dari fiil muta'addi ya. Jadi kita nggak bisa bikin kalimat dari fiil lazim ya. Jalasa nggak bisa jadiin julisa ya. Jadi fiilnya harus fiil majhul dari fiil muta'addi. Yang kedua, naibul fa'il itu wajib marfu. Yang ketiga ya, tidak dibolehkan menyebut fa'ilnya. Jadi kita benar-benar nggak boleh nyebut fa'ilnya. Ya, nasara Zaidun bakron. Nah, Zaid ini bakal benar-benar hilang kalau kita berubah jadi ya majhul. Nusyira bakrun. Zaidnya mana? Ya harus dihilangkan ya. Kemudian selain tiga kaidah di atas, dia mengikuti kaidahnya fi'il fa'il. Jadi jumlah fi'liyah fi'il majhul itu kan terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. ya. Dia kaidahnya sama kayak jumlah fi'liyah biasa. Fira dan fara itu manis. Fi'ilnya wajib mufrad, fa'ilnya enak. Cuma ganti fa-nya jadi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya rafa, manis, sama jenisnya. Jadi kalau kita ingin mengatakan para siswa ditolong, maka enggak nusiru at-tullabu, tapi tetap yang mufrad. Nusira at-tullabu. Dua siswa ditolong. Kita enggak mengatakan nusira at-talibani, tapi nusirat ya, nusira at-talibani. Ingat at-talibani bukan at-talibaini karena naibul fa'il dihukumi seperti fa'il yang marfu. Paham tuh? Baik. Ya, sekarang kita lihat contoh-contoh dalam Quran ya. Ini lumayan banyak contohnya. Ya, yang pertama ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu ya. Dzukirallahu disebutkan Allah. Wajilat quluhum wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayatu ayat-ayatnya zadatum imana, bertambahlah keimanan mereka. Kemudian dalam surat Ar-Rum, gulibatir rumu. Rum akan dikalahkan. Siapa yang ngalahin? Ya nggak dijelasin di sini. Ya. Jadi kalau jumlah fi'il ya fi'il majhul, fa'ilnya nggak ada. Gulibatir rumu. Rum dikalahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yutakhattafun nasu min haulihim. Kutil ashabul ukhdud. Kita lihat ya. Jadi ya, ciri-cirinya gampang banget sih untuk mengenali suatu kalimat itu majhul. Gimana ciri-cirinya? Lihat aja fi'ilnya. Ya, kutila ashabul ukhdud, futihatis sama'u ya, suyiratil jibalu ya, kutilal kharasun. Ini lihat aja, oh ini ada kutila nih. Ada kutila, setelahnya al kharasun, ini marfu, berarti ini naibul fa'il ya. Duribat alaihimudillah ya. Wa burrizatil jahimu liman yara ya. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Jadi sangat jelas ya. Tandanya sangat jelas. Nah, ini ada lumayan banyak contohnya, bisa antum melihatin pelajari sendiri. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk fi'il majhul? Coba antum bikin kalimat majhul. Coba bikin kalimat yang majhul.
Terserah apa aja boleh. Gimana aja boleh. Itu Yusuf. Futihatil babu. Futihatil babun. Futihati babun. Kenapa antum kasih tak di situ? Bentar bentar. Fataha. Oh iya, futiha. Iya. Futiha babun. Futihal babu ya. Pintu itu telah dibuka ya. Yang lain mau kasih contoh? Roti itu telah dimakan. Roti apa roti? Khubzun ya. Berarti roti telah dimakan gimana bahasa Arab? Roti telah dimakan. Ukilal khubzu ya. Ukilal khubzu ya. Roti itu telah dimakan. Tapi pada pertanyaan? Saya rasa untuk hari ini insyaallah cukup ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.